Dalam pertemuan ini kita akan membicarakan langkah-langkah metode ilmiah. Terdapat 4 langkah pokok dalam metode ilmiah yang akan mendasari langkah-langkah penelitian. Mana kegiatan penelitian adalah merupakan suatu kegiatan yang harus diikuti oleh semua mahasiswa ketika akan selesai dalam studinya. Adapun langkah-langkah metode ilmiah, yang pertama adalah merumuskan masalah, yaitu suatu kegiatan dalam mengajukan pertanyaan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian. Karena boleh dikatakan bahwa tanpa adanya masalah tidak akan terjadi penelitian. Penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah penelitian pada umumnya diajukan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi acuan yang akan dicari jawabannya dalam semua kegiatan ilmiah. Langkah selanjutnya adalah hipotesis. Mengajukan hipotesis. Setelah rumusan masalah sudah ditemukan, masalah sudah diajukan, maka langkah selanjutnya mengajukan hipotesis, yaitu mengemukakan jawaban sementara, dan ini sifatnya masih dugaan atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Namun hipotesis ini tidak asal dugaan, karena dugaan ini, hipotesis penelitian dapat diperoleh dengan mengkaji berbagai teori yang berkaitan dengan bidang ilmu yang dijadikan dasar dalam perumusan masalah, di mana peneliti sudah seharusnya menelusuri berbagai konsep, prinsip, dan sejumlah literatur, jurnal, dan mungkin juga sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Nah, dari itu semuanya didasarkan untuk hipotesis. Kajian terhadap teori merupakan dasar dalam merumuskan kerangka berpikir, sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai alternatif jawaban atas masalah yang diajukan. Selanjutnya, langkah ketiga adalah verifikasi data, yaitu dalam kegiatan mengumpulkan data secara empiris, di mana para peneliti terjun ke lapangan untuk mencari data. Kemudian peneliti mengolah dan menganalisis data untuk menguji kebenaran hipotesisnya. Jenis data yang diperlukan diarahkan oleh makna yang tersirat dalam rumusan hipotesis. Di data yang dicari, data yang dikumpulkan adalah data empiris yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Dalam hal ini peneliti harus menentukan jenis data, mana data yang diperoleh, teknik apa yang dipakai untuk memulai data itu. Karena data
data yang sudah terkumpul ini harus diolah dan dianalisis dengan cara-cara tertentu untuk memenuhi kevaliditasan, kehandalan, kesahihan sebagai bahan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Di sini berarti kalau dalam prakteknya para mahasiswa telah berseminar sekali, mengajukan proposal, dan sudah pada langkah terjun dalam penelitian. Langkah yang keempat adalah menarik kesimpulan. Kegiatan ini sangat perlu sekali, sangat menentukan sekali sebagai ujung dari kegiatan langkah-langkah metode ini. Menarik kesimpulan, menentukan jawaban definitif atas setiap pertanyaan yang diajukan. Di sana ada dua kemungkinan, bisa menerima hipotesis atau bahkan menolak hipotesis yang diajukan. Hasil uji hipotesis adalah temuan penelitian atau hasil penelitian. Temuan penelitian dibahas dan disintesiskan, kemudian disimpulkan. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk preposisi atau hanya sekedar pernyataan yang telah teruji kebenarannya. Dari langkah-langkah ini, semua kegiatan ini harus dilakukan, merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mengkaji dan memecahkan suatu masalah dengan menggunakan prosedur sistematis berdasarkan data empirik yang ada. Berdasarkan proses tersebut, mulai dari langkah-langkah kajian teori sampai pada perumusan hipotesis, termasuk berpikir rasional dalam berpikir deduktif, atau verifikasi sampai generasi yang dalam hal ini adalah dalam proses induktif. Kedua-duanya berlaku dan boleh dalam penelitian. Dan berpikir deduktif dan berpikir induktif, keduanya adalah proses berpikir, merupakan wujud dari proses berpikir. Maka itulah sebabnya penelitian dikatakan sebagai operasional metode. Demikian perkuliahan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa. Sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya.